Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian, satukanlah hati kami. Kita nyanyikan 2 kali. Dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu adalah seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku,
supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapakah engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berarti di mata Tuhan. Berarti di mata Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, menurut adik-adik, apakah yang adik-adik miliki, yang adik-adik anggap paling berarti? Pasti adik-adik akan menjawab sesuai dengan apa yang adik-adik miliki.
Ada mungkin yang mengatakan, yang paling berarti bagi saya adalah uang. Ada yang mengatakan yang paling berarti bagi saya adalah HP. Ada yang mengatakan yang paling berarti bagi saya adalah motor. Dan yang lainnya. Semua orang pasti memiliki jawaban masing-masing. Tetapi kalau kita perhatikan, benda itu berarti kalau benda itu dapat digunakan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, adik-adik, kita mengatakan HP itu berarti bagi kita karena HP itu dapat digunakan untuk menelpon. HP itu dapat digunakan untuk membaca chat, membalas chat, main game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika Tuhan mengatakan kita berarti di mata Tuhan? Apakah sama saat kita menganggap HP, motor, dan uang yang kita miliki itu berarti? Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita mau belajar tentang berarti di mata Tuhan lewat cerita Naaman yang disembuhkan. Naaman ini adalah seorang yang sangat penting, seorang yang sangat berarti di mata orang Aram. Karena dia adalah seorang panglima tentara, ia adalah seorang yang kaya raya, ia seorang penyembah dewa. Tetapi sekalipun dia seorang yang kaya raya, seorang pahlawan tentara, tetapi dia sakit kusta. Suatu hari ketika Naaman bersama dengan rombongannya keluar dari negara Aram, ia menangkap seorang gadis perempuan dari negeri Israel. Perempuan itu lalu dibawa ke negeri Aram dan dijadikan sebagai pelayan istri Naaman. Ketika gadis perempuan ini tahu bahwa tuannya sakit kusta, ia pun memberanikan diri menyatakan kepada tuannya bahwa kalau mau, pergilah ke Israel. Di sana ada nabi yang dapat menyembuhkan penyakit. Nah, tahukah adik-adik, secara tidak langsung gadis kecil ini memberitahukan kepada Naaman bahwa di Israel ada Tuhan yang dapat menolong, yang dapat menyembuhkan segala penyakit lewat Nabi Elisa. Mendengar hal ini, Naaman kemudian minta izin kepada raja untuk pergi ke negeri Israel. Atas seizin raja, Naaman pergi ke negeri Israel untuk bertemu dengan Elisa. Tetapi ketika Naaman bersama dengan pengawal-pengawalnya tiba di negeri Israel, Elisa tidak menemuinya. Elisa malah menyuruh seorang untuk bertemu dengan Naaman dan menyampaikan bahwa pergilah ke sungai Yordan, mandi sebanyak 7 kali, dan kamu akan sembuh, kamu akan tahir. Ketika Naaman mendengar hal itu, Naaman marah. Sudah jauh-jauh saya datang di Israel, disuruh lagi pergi ke Yordan. Tuhan bekerja lewat pengawal
yang mengawal Naaman. Para pengawal atau pegawai Naaman membujuk Naaman supaya Naaman bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Naaman lalu pergi ke sungai Yordan dan ia mandi, maka sembuhlah ia. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, anak perempuan yang ditawan dan menjadi pelayan di rumah Naaman, bagi orang Aram, dia bukanlah orang yang penting, dia bukanlah orang yang berarti. Mengapa? Dia miskin, dia masih muda, pekerjaan dia seorang pelayan. Bahkan dia juga adalah seorang dari negeri Israel. Berbeda dengan Naaman. Naaman dianggap penting dan berarti di mata orang Aram karena Naaman adalah orang kaya, Naaman adalah seorang panglima tentara. Tetapi meskipun di mata orang Aram gadis kecil ini tidak berarti, tetapi di mata Tuhan gadis ini sangat berarti, dan ia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dengan menyampaikan kepada Naaman tentang Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Sekalipun dia anak gadis yang ditawan, tetapi ia memiliki keberanian untuk menolong Naaman. Walaupun ia tidak penting di mata orang Aram, tetapi dia adalah alat Tuhan yang sangat penting, yang sangat berarti, yang sangat berharga di mata Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari gadis kecil yang ditawan tadi, kita bisa melihat bahwa anak-anak pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita memandang kita tidak berarti dan penting, tetapi di mata Tuhan kita berarti dan berharga. Karena kita berarti di mata Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan, kita pun bisa seperti gadis kecil yang tadi. Kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Misalnya, jika ada teman kita yang sakit dan ia belum mengenal Tuhan Yesus, kita bisa menjenguk, kita bisa mendoakannya. Kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Begitu baiknya Tuhan Yesus, begitu luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus menjadi saksi Tuhan? Karena Tuhan mau kita menjadi saksinya di dunia ini. Karena hidup kita berarti, hidup kita berharga. Karena itu Tuhan mau supaya hidup kita berarti, mari kita menjadi saksinya. Jangan takut adik-adik menjadi saksi Tuhan. Jangan merasa tidak bisa. Bahkan jangan merasa, aku masih terlalu muda. Aku bukan orang penting. Aku bukan orang berarti. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kita berarti di mata Tuhan. Dan saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan menolong kita. Amin firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Entah itu lewat materi, lewat kekuatan, lewat kesehatan. Karena itu pada kesempatan ini kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil kita memberikan, kita mengiringi dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh
bersyafaat. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh duduk bersama, sekalipun di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Berkati firman-Mu ini Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak remaja Tuhan. Dalam kehidupan mereka setiap hari, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah masa remaja yang Tuhan anugerahkan itu boleh dijalani dengan baik, boleh diisi dengan hal-hal yang positif. Berkati anak-anak remaja Tuhan dalam pendidikan mereka. Anugerahkan ketekunan, kerajinan dalam membekali diri, mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan siapkan. Ya Tuhan, kami berdoa jika ada anak-anak remaja Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, jamah dan berkati tubuh mereka sehingga mereka boleh sembuh. Kami berdoa jika ada anak-anak remaja Tuhan yang berulang tahun, terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang mereka boleh alami. Berkati terus dalam kehidupan mereka, biarlah mereka terus menjalani hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan anak-anak remaja Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan yang menjaga. Ini doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati.